Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing serta Ibu dan Bapak Penguji yang telah menyempatkan hadir dalam seminar usulan penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Pola Peledakan terhadap Fragmentasi Hasil Peledakan dan Digging Rate Excavator pada penambangan batu gamping di PT Semen Padang. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang saya dalam penelitian kali ini adalah perusahaan PT Semen Padang merupakan perusahaan semen di Indonesia. Perusahaan ini menggunakan metode penambangan kuari, yaitu salah satu metode penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri. Dengan bahan galian yang diambil di PT Semen Padang ini adalah batu gamping. Nah, di PT Semen Padang, untuk produksi batu gamping itu sendiri menggunakan metode pengeboran dan peledakan. Nah, dari metode pengeboran dan peledakan akan menghasilkan fragmentasi atau bongkahan-bongkahan kecil hasil dari peledakan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari nilai hasil fragmentasi peledakan. Salah satunya adalah pola peledakan. Nah, pola peledakan ini disesuaikan dengan keadaan di lapangan yang nantinya digunakan dalam peledakan. Nah, jika pola peledakan sudah sesuai, sudah tepat, dan akan menghasilkan nilai fragmentasi yang seragam. Jika nilai fragmentasi seragam, yang nantinya dapat berpengaruh ke produktivitas ekskavator. Semakin seragam nilai fragmentasi akan meningkatkan produktivitas ekskavator yang nantinya akan berpengaruh ke meningkatnya produksi batu gamping di PT Semen Padang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai peledakan yang nantinya berpengaruh ke fragmentasi hasil peledakan dan digging rate ekskavator yang diharapkan dapat membantu memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di PT Semen Padang. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi dan perumusan masalah. Adapun identifikasi dan perumusan masalah pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama, bagaimana pola peledakan yang dipakai di PT Semen Padang. Yang kedua, bagaimana fragmentasi hasil peledakan di PT Semen Padang. Dan yang ketiga, berapa jumlah material yang dapat dipindahkan oleh ekskavator atau digging rate. Selanjutnya, kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama, penelitian ini dilakukan pada peledakan di PT Semen Padang. Yang kedua, penelitian ini hanya mengamati dan mengambil nilai digging rate pada ekskavator. Nah, yang ketiga, efisiensi dan kemampuan serta kemampuan operator alat gali tidak sama di semua daerah penelitian. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kondisi lubang tembak dianggap sama. Kita masuk ke hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama, dengan menggunakan pola peledakan yang sesuai akan menghasilkan nilai fragmentasi yang seragam. Yang kedua, fragmentasi hasil peledakan yang seragam akan memudahkan alat gali, dalam hal ini ekskavator, untuk menggali material hasil peledakan dan akan meningkatkan produktivitas alat gali tersebut. Kita masuk ke tujuan. Adapun tujuan saya dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, mengetahui pola peledakan yang digunakan di PT Semen Padang. Yang kedua, menghitung ukuran fragmentasi hasil peledakan di PT Semen Padang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh ukuran fragmentasi berdasarkan pola peledakan yang digunakan terhadap digging rate ekskavator. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian pada kali ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja dan meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidangnya. Yang kedua,
bagi program studi dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi, khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh perusahaan dan dapat menjalin kerjasama dengan instansi tempat penelitian. Kemudian yang terakhir, bagi perusahaan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk ke geologi regional. Untuk geologi regional di PT Semen Padang sendiri, morfologi Bukit Karangputih terbagi menjadi dua, yaitu morfologi perbukitan terjal dan morfologi lembah. Morfologi perbukitan pada arah barat laut hingga tenggara dan timur laut hingga ke barat, dan mempunyai puncak yang landai ke arah utara serta berrelief kasar ke arah selatan. Bukit Karangputih itu sendiri pada umumnya ditempati oleh batuan gamping dengan terobosan batuan beku. Lapisan batu kapur terletak di atas batuan endapan vulkanik dengan ketebalan 100 sampai 350 meter. Selanjutnya kita masuk ke peledakan. Menurut Bandari tahun 1997, peledakan atau pemberaian batuan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam operasi penambangan. Peledakan bertujuan untuk memberaikan atau menghancurkan material dari batuan induknya menjadi ukuran yang lebih kecil agar dapat memudahkan kegiatan penambangan selanjutnya. Nah, menurut Kusnario tahun 2011, salah satu operasi peledakan dinyatakan berhasil dengan baik pada kegiatan penambangan apabila yang pertama, target produksi terpenuhi, dalam hal ini dinyatakan dalam ton per hari atau ton per bulan. Yang kedua, penggunaan bahan peledak efisien yang dinyatakan dalam jumlah batuan yang berhasil bongkar per kilogram bahan peledak atau disebut dengan powder factor. Yang ketiga, diperoleh fragmentasi batuan berukuran merata dengan sedikit bongkar. Dalam hal ini, kurang dari 15% dari jumlah batuan yang terbongkar per peledakan. Nah, yang keempat, diperoleh dinding batuan yang stabil dan rata atau tidak ada overbreak, overhang, atau rekahan-rekahan. Selanjutnya, kita masuk ke pola pengeboran. Nah, di pola pengeboran ini terbagi menjadi dua, yaitu pola pengeboran sejajar atau parallel pattern dan pola pengeboran selang-seling atau staggered pattern. Nah, untuk pola pengeboran sejajar atau parallel pattern ini terbagi lagi menjadi dua pola, yaitu bujur sangkar dan persegi panjang, yang mana dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk pola sejajar bujur sangkar ini merupakan pola pengeboran dengan jarak antar lubang pengeboran itu memiliki jarak yang sama, yaitu dapat dilihat 3 meter dan 3 meter. Nah, sedangkan untuk pola sejajar persegi panjang itu jarak lubang ke sampingnya itu lebih panjang dibandingkan jarak ke belakangnya, yaitu dapat dilihat pada gambar itu jarak ke samping itu 3 meter, sedangkan ke belakang atau ke depannya itu hanya 2,5 meter. Nah, untuk pola pengeboran selang-seling atau staggered pattern ini juga dibagi menjadi dua pola, yaitu stagger bujur sangkar dan stagger persegi panjang. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, ini yang membedakan antara pola sejajar dan pola selang-seling adalah letak titik bor. Nah, untuk pola sejajar ini titik bor itu diletakkan sejajar. Nah, sedangkan untuk pola selang-seling letak titik bor diletakkan itu letaknya berselang-seling. Selanjutnya kita masuk ke pola peledakan. Untuk pola peledakan pada tambang terbuka umumnya terbagi menjadi 3 pola, yaitu yang pertama adalah box cut. Box cut itu sendiri adalah pola peledakan yang mengalahkan lemparan batuan itu ke arah tengah atau
mengarahkan lemparan batuan ke arah tengah dari pola itu sendiri. Dapat dilihat pada gambar itu yang paling atas di sebelah kiri. Nah, untuk pola selanjutnya adalah pola V-cut. Pola ini dapat dilihat pada gambar itu di atas sebelah kanan, itu merupakan pola yang mengarahkan lemparan batuan ke satu titik dengan membentuk pola itu berbentuk V. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah pola echelon atau corner cut, adalah pola peledakan yang mengarahkan lemparan batuan ke salah satu sudut bidang bebas. Nah, pola peledakan ini akan dipilih berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, yang mana pola ini nantinya berpengaruh terhadap nilai ataupun berpengaruh terhadap fragmentasi hasil peledakan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pecahnya batuan. Untuk batuan yang akan diledakkan itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pertama terjadi penghancuran batuan di sekitar lubang tembak dan diteruskan energi ledakan ke segala arah. Dapat dilihat pada gambar, retakan di sekitar lubang tembak, energi ledakan menghancurkan batuan di sekitar lubang tembak, dan energi ledakan diteruskan ke segala arah. Nah, setelah itu masuk ke mekanisme tahap kedua, yaitu energi ledakan tadi bergerak sampai bidang bebas dan menghancurkan batuan pada dinding jenjang tersebut. Nah, pecahnya batuan pada dinding jenjang. Nah, dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya adalah mekanisme pecahan batuan tahap ketiga, yaitu energi dari ledakan oleh bidang bebas pada tahap sebelumnya akan dipantulkan dan akan menyebabkan batuan hancur dan lebih sempurna. Dapat lihat pada gambar yang di bawah itu sudah hancur batuannya, dan itu merupakan tahapan terakhir dari mekanisme pecahan batuan. Selanjutnya kita masuk ke fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi merupakan istilah yang digunakan sebagai petunjuk ukuran setiap bongkahan batuan setelah peledakan. Nah, keberhasilan suatu proses peledakan dapat dilakukan dengan menganalisis distribusi ukuran fragmentasi bongkah batuan. Nah, faktor yang mempengaruhi fragmentasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada rancangan yang dapat dikendalikan, yaitu berupa geometri peledakan, pola pengeboran, dan isian bahan peledak. Selanjutnya, yang rancangan yang tidak dapat dikendalikan itu merupakan salah satunya adalah karakteristik batuan, yang kedua bidang diskontinu, dan litologi dan formasi batuan. Selanjutnya yaitu perhitungan fragmentasi. Nah, secara matematis, perkiraan fragmentasi dari hasil peledakan dapat digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Kuznetsov pada tahun 1973, yang mana X sama dengan A0 dikali V0 per QE pangkat 0,8 dikali QE pangkat 0,17 dikali E per 115 pangkat minus 0,63, yang mana X merupakan ukuran fermentasi batuan rata-rata dalam cm, kemudian A0 merupakan faktor batuan, V0 merupakan jumlah batuan per lubang tembak, kemudian QE merupakan berat bahan peledak per lubang tembak dalam kilogram, dan E merupakan RLS bahan peledak. ANFO sama dengan 100, TNT sama dengan 115, dan Rabex sama dengan 87. Nah, untuk menentukan distribusi bongkahan fragmentasi hasil peledakan dapat digunakan persamaan Roslin-Ramler, yang mana menggunakan rumus N sama dengan 2,2 dikurang 14
kali B per D dikali 1 dikurang W per B dikali 1 ditambah A kurang 1 per 2 dikali PC per H, yang mana setelah dapatkan nilai N maka dicari nilai XC, yang mana rumusnya XC sama dengan X dibagi 0,693 pangkat 1 per N. Setelah nilai XC didapat, maka selanjutnya adalah mencari nilai Rx, yang mana dengan rumus Rx sama dengan E pangkat minus dikali X per XC pangkat N dikali 100%, yang mana XC dalam hal ini adalah karakteristik ukuran dalam cm, N indeks keseragaman, B Gordon dalam meter, D diameter lubang dalam milimeter, W standar deviasi dari keakuratan pengobaran dalam meter, A rasio spasi atau Barden, L panjang muatan isian handak dalam meter, dan H tinggi jenjang dalam meter. Nah, selanjutnya adalah perhitungan probabilitas. Nah, untuk perhitungannya menggunakan rumus P sama dengan digging rate dikali PA dikali UA. Untuk menentukan digging rate dapat digunakan persamaan digging rate sama dengan BC dikali BFF dikali 3600 dibagi cycle time atau CT, di mana BC merupakan kapasitas bucket, BFF merupakan bucket fill factor, CT merupakan cycle time, PA merupakan physical availability, UA merupakan use of availability. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian pada kali ini adalah penelitian tugas akhir ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, yang mana pada metode ini yang pertama adalah tahapan persiapan yang terdiri dari observasi lapangan dan studi literatur. Nah, yang kemudian tahapan pengumpulan data. Adapun data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama data primer berupa geometri peledakan, pola peledakan, fragmentasi hasil peledakan, digging time, produktivitas ekskavator, dokumentasi hasil peledakan. Nah, kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah geologi regional, peta IU perusahaan, dan spesifikasi alat yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Kegiatan penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di PT Semen Padang yang secara administrasi berlokasi di Bukit Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang nantinya penelitian tugas akhir ini akan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adapun bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah meteran, kemudian kalkulator, kamera, laptop, dan software, serta ATK dan APD. Selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kegunaan untuk lebih memudahkan dalam penganalisaan, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik atau perhitungan penyelesaian. Nah, di bawah ini adalah merupakan contoh tabel untuk geometri peledakan, yang mana nantinya akan diambil per tanggal peledakan. Nah, pada tabel ini sudah tertulis bahwa untuk geometri peledakan yang terdiri dari jumlah lubang, kemudian Barden, spasi, kedalaman lubang, stemming, nantinya akan diisi untuk setiap kali peledakan. Nah, kemudian setelah data geometri peledakan, selanjutnya data yang diambil adalah presentasi distribusi ukuran fragmentasi per peledakan dengan berbagai pola. Nah, di sini merupakan contoh yang diambil dari penelitian sebelumnya. Ini merupakan distribusi ukuran fragmentasi dengan peledakan dengan pola echelon. Nah, nantinya untuk penelitian ini akan dilakukan pengambilan data pada PT Semen Padang untuk berbagai pola
yang digunakan pada semen padang seperti yang terlihat pada tabel di sebelah kiri. Nah, yang nantinya dari tabel ini akan diolah menjadi bentuk grafik yang akan memudahkan pembaca untuk melihat perbedaan ukuran fragmentasi yang pada peledakan dengan menggunakan berbagai pola peledakan. Nah, selanjutnya setelah nilai fragmentasi, saya juga akan mengambil nilai digging rate berdasarkan pola peledakan yang digunakan. Dapat dilihat untuk nilai digging rate berdasarkan pola peledakan dari penelitian sebelumnya itu diambil dari beberapa digging rate. Nah, nantinya saya akan mengambil data seperti ini yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik supaya memudahkan pembaca untuk melihat perbedaannya. Nah, setelah itu akan menganalisis hubungan dari fragmentasi dan digging rate. Nah, dapat dilihat dari penelitian sebelumnya akan menganalisis hubungan dari digging rate dan fragmentasi, seberapa besar pengaruh dari si fragmentasi terhadap digging rate ekskavator, yang nantinya datanya akan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Uh, Demikian presentasi usulan penelitian saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing serta Bapak Penguji yang telah menyempatkan hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.